Dari sinilah Angling Darmo inilah yang akan ketempatan wahyu run-temurun, yang bisa menurunkan terah-tumetrah Raja Agung tidak cuma di Jawa. Hindu itu kan saya katakan tamu ya. Buddha itu juga saya katakan tamu. Apa iya Gegebengan Sastro Jendro Hayuningrat ini tidak mempola tertentu? Dari Sastro Jendro Hayuningrat itu, Mbak, saya ingin mengetahui terkait wahyu tanah Jawa, Mbak. Awal mulanya seperti apa ceritanya, Mbak? Tapi uluk salam mulia. Tapi uluk salam mulia. Wahyu tanah Jawa awal mulanya, bibit kawit itu kalau dari petik cerita panjang, ada cerita Cisaka, ada lagi cerita setelah Cisaka ini Medang Kamolan, terus di situ ada Kalingga, ya, karena Cisaka itu Purwacarita, terus Medang Kamolan, ya, Medang Kamolan terus Kalinggapura itu terus habis Kalingga Mataram, ya, Mataram terus Kahuripan. Nah, ini mengapa kota tanah Jawa ada cerita terah tumetrah sing bisa nyekel ratu, ya kudu orang Jawa, ya. Sekali lagi saya ulang ini, terah tumetrah ing bumi Nuswantara ini, di bumi Nusantara ini, dan saya kesukuan atau menonjolkan kesukuan salah satunya apa, yang bisa memegang wahyu Prabon, ya. Ini kan pembahasannya wahyu Prabon nih, itu tetap yang bisa menjadi pemimpin Nusantara itu adalah suku Jawa. Terkait dengan ini saya akan menceritakan bibit kawite kok mengapa bisa demikian gitu loh. Bibit kawite wahyu ke Prabon Jawa atau wahyu ke Prabon Nusantara ini dari Nusantara. Jadi setelah Aji Saka membabat Pulau Jawa, ini kalau di flashback-kan ini masih alas gereng bebondotan, sarana ilu-ilu Banaspati Wewe Gombe Bajo Barat Sasosasi dan sapanunggalane itu Gandarwo itu masih ada, masih berupa hutan belantara. Lalu Aji Saka ini kalau versi saya itu dari Nerajan, negeri Nerajan itu ya bisa dicari mungkin di Google, tapi ya pokoknya dari sanalah, dari dekat-dekat Arab gitu loh, dekat-dekat Saudi, dekat Timur Tengah. Ini menurut cerita dalam saya pernah mendengar dari Bedogol itu kiai orang Jawa, berdasar kepada serat kenabian atau catatan kenabian, bahwasanya Aji Saka dan Kanjeng Nabi Muhammad sesungguhnya adalah satu lifting apa? Berseiringan. Iya, berseiringan, dan itu sahabat pernah ketemu, sama-sama akan menegakkan ketauhidan. Ya. Ketika itu singkat cerita, ini poinnya nanti ke wahyu ke Prabon. Muhammad, ngepet ketauhidan dengan jalur apa? Kamu sukanya Nabi siapa gitu? Lalu gurumu siapa? Saya ya Ibrahim lah, yang sudah jelas ada itu anunya apa? Cara di Jawa ini petilasan itu apa? Petilasan itu tempat tilasnya lah. Apa sih itu? Gitu. Terus kalau saya enggak lah, saya milih leluhurku Kanjeng Nabi Sulaiman gitu loh. Kanjeng Nabi Sulaiman kan wah bisa menundukkan setan jin itu. Saya ingin seperti itulah. Kalau saya enggak Kanjeng Nabi Muhammad itu, saya enggak lah, saya akan meneruskan Kanjeng Nabi Ibrahim saja yang tidak punya apa-apa seolah-olah, tapi nyatanya dibakar juga tidak mempan gitu loh. Nah, sehingga enggak, saya akan Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Sulaiman leluhur saya.
ini konon satu liting gitu loh. Nah, terus untuk itu saya akan mencari tempat yang sangat angker. Di sana Kidul Wetan itu ada pulau namanya Pulau Jawa katanya gitu loh. Pulau Dawa. Pulau Dawa yang pernah ketempatan para dewa katanya, dan di situ dewa telah pulang ke Kahyangan, maka tinggallah hutan belantara yang di situ banyak peninggalan para dewa, ada kedikdayaan, ada dan sebagainya, tinggal di Pulau Dewa itu. Nah, konon dulu kan bersatu antara Irian Jaya sampai ke mana Sumatera itu kan jadi satu. Terus ada bencana menjadi ya berpulau-pulau, yang jelas Pulau Jawa. Saya akan datang ke sana, kata orang-orang ini Pulau Jawa adalah pulau terang. Saya akan menundukkan jin setan primer Kahyangan di sana, sehingga Haji Saka lari ke sini yang menuju Pulau Jawa. Ditumbalah dengan Jawawut. Jawawut itu umpan burung perkutut apa ya? Biji-bijian. Iya, biji-bijian itu. Terus masih juga tidak mempan, maka dia dengan dok burung angsa. Makanya dok burung angsa itu sampai sekarang itu masih itu. Ketika itu langsung muncullah Indang Tanah Jawa ini, Sang Hyang Ismoyo, ceritanya seperti itu. Terus bisa menempat. Menempatnya itu munculnya dari Gunung Tidar, Titiwan Sine Tiwedar, gitu cara istilah apa? Bukan kodak aduk maduk, ini apa? Terotobosonya itu ya. Terus, Haji Saka, kamu memang yang telah saya tunggu dan akan saya aku omong. Dan saya punya catatan yang dari dewa berupa huruf Jawa. Singkat ceritanya itu sebenarnya ini enggak begitu, ada cerita yang lebih krusial lagi. Ini loh, sebagai kekancinganmu. Huruf Jawa itu ada 20 dan sebagainya, itu merupakan sifat keagungannya Gusti, yang tempatnya katanya di jari sebelah kanan, jari sebelah kiri, pokoknya di jari ujung jari manusia kan ada 20. Nanti akan aku tempatkan di jari-jari itu sebagai kodam peyonen itu loh, peyonen keturunanmu gitu loh, sehingga bisa menempat di sini. Lalu setelah itu, dan saya berpesan kepadamu, ketika nanti pengikut atau turunanmu terutama membutuhkan saya akan membantu kamu dengan kembang kemenyan. Itu cerita sesen tertentu. Ketika itu Sang Hyang Ismoyo ini juga berkata, Haji Saka, engkau adalah orang dari sana, tapi saya ini sedang memelihara di sudut sana adalah turunan dewa asli gitu loh. Kalau Haji Saka kan turunan manusia, ada turunan dewa yang ingin jadi manusia nih dari turunnya Sakri. Nanti kalau sudah titi mangsane, kamu hanya aku beri antara waktu 500 tahun. Begitu ceritanya. 500 tahun itu sampai dengan zaman Kediri. Jadi Purwacarita, Medang Kamolan, ya, Kalinggapura, terus Mataram, sampai ke Kahuripan, ini kurang lebih 500 tahun. Pada 500 tahun ini nanti di sudut sana turunanku yang sedang turunan dewa yang akan aku omong sedang evolusi ya untuk bisa ngambah bumi gitu. Ini sedang aku omong di sana. Nanti aku minta. Lah, konon cerita Sri Aji Joyoboyo ini kan Sri Aji Joyoboyo putranya Gendrayana, Gendrayana putranya Parikesit, Parikesit putranya Abimanyu, Abimanyu putranya Raden Janaka gitu loh. Loh kok begitu lagi sama? Iya. Karena bukan turunan manusia murni, sehingga ini tidak terkodratkan di sini. Makanya nanti setelah 500 tahun nanti akan aku kawinkan paling turunanmu dengan turunan dewa ini gitu loh. Maka Sri Aji Joyoboyo ini dikawinkanlah dengan turunannya dari Aji Saka. Kediri ini menurunkan si cucunya ini Angling Darmo gitu loh. Angling Darmo kan cucunya
cucunya Sri Haji Joyoboyo gitu. Lah, dari sinilah Angling Darmo inilah yang akan ketempatan wahyu run temurun, yang bisa menurunkan trah tumetrah Raja Agung tidak cuma di Jawa, tapi justru garis pepes teneng urip atau garisnya yang maha kuasa. Sesungguhnya Jawa ini adalah pemangku atau patok yang Nusantara ini gitu loh. Nah, setelah Angling Darmo inilah yang pertama menerima wahyu atau bibit kawit yang bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini adalah Angling Darmo dengan wahyu turunan dari Parikesit ini adalah Wahyu Cakraningrat. Ini bibit kawitnya wahyu tanah Jawa adalah Wahyu Cakraningrat. Jadi mundur sedikit Mbak. Nah, saat 500 tahun semenjak Aji Saka sampai dengan Kahuripan itu, apakah belum ada wahyu atau manusianya seperti apa atau bagaimana itu Mbak? ketika itu timbul kerajaan itu masih cara istilah hukum sekarang itu apa ya? Tembungnya perikatan alamiah. Kan sekarang pun masih ada. Di umpamanya ini yang di Jawa saja lah, suku Baduy. Suku Baduy ya Pak ya? Baduy. Ya, terus cipta gelar. Run temurun yang menjadi puun atau yang menjadi sesepuhnya itu adalah keturunannya. Begitupun Aji Saka. Aji Saka turun ke sampai dengan Kahuripan itu ya run temurun ini. Itu. Jadi kekuasaan kalau boleh dibilang kerajaan, kekuasaan ya kekuasaan, tapi cenderung hanya diangkat oleh garis keturunan saja. Artinya tidak bisa secara utuh menganukan hukum apa ya? Hukum kalau istilah sekarang kan hukum tertulis gitu, ibaratnya belum apa? Ibaratnya kenegaraan itu urung ana menterine, belum ada patihnya, belum ada menteri luar negerinya, belum ada ibaratnya itu belum terus menangkap. Nah, pada Angling Darmo inilah pertama ibaratnya kerajaan ini punya pustaka, punya apa ini dari Angling Darmo ini mulai ibaratnya terbentuk kenegaraan yang sesungguhnya gitu loh. Nah, kerajaan Kediri ini awal pustakanya diturunkanlah ibaratnya kepada Angling Darmo lalu terbentuklah ibaratnya, maaf kalau cerita ini adalah cerita apa berdasarkan hasil spiritual, secara literasi mungkin Angling Darmo pun juga belum jelas ya, samar ya. Angling Darmo ini ya taruhlah di negeri Malwatpati atau Malowopati yang kalau enggak itu sekarang di Kabupaten Pati apa ya, Sukolilo Pati itu. Ini sungguhnya yang mengawali. Siapa sesungguhnya Ken Arok? Itu loh. Kan setelah Kediri terus Singosari. Siapa sesungguhnya Ken Arok? Nah kalau dicerita mungkin di sini juga ya akan saya ceritakan saja. Sesungguhnya Ken Arok ini adalah anak daripada Angling Darmo, turunan dari Angling Darmo ini. Inilah bibit kawit yang sesungguhnya. Karena yang bisa menurunkan itu adalah yang keturunan Wahyu Cakraningrat. Di luar yang keturunan Wahyu Cakraningrat artinya di luar koridor darah ini atau cara anunya tidak keturunan ini, niscaya tidak akan mampu. Itulah bibit kawit Wahyu Cakraningrat, sehingga sampai sekarang masih terah tumetrah yang bisa memegang Nusantara ini adalah tedak turune Angling Darmo atau tedak turun terah kesumur meseng matu tedak engan topo yang ketunungan Wahyu Cakraningrat ini. Terus nih Mbah Nuwun Sewu, sepertinya logika saya masih kurang bisa menerima. Panjenengan tadi mengatakan bahwasanya di masa Angling Darmalah baru ada Wahyu Cakraningrat, terus baru terbentuk kerajaan yang sesungguhnya. Lah kemudian pada masa Mataram kuno katakanlah, itu masa iya belum ada wahyu, sedangkan jelas terbukti ada Candi Borobudur, ada Prambanan, dan kebesarannya masih dikenang sepanjang masa sampai sekarang.
sekuat itu, kerajaan sebesar itu, masa iya tanpa wahyu, Mbak? Ini kan saya pernah bahwasanya dalam konten tertentu ya. Di sana itu saya mengatakan sebelum ini ada kerajaan yang terbentuk sungguhnya atau Wahyu Cakraningrat, pada zaman Kediri, saya di sana itu pentingnya Kediri. Itu kekuatannya itu adalah gegebengan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Nah, siapa? Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu itu adalah pemberian kaki Semar kepada Aji Saka ini sampai ke dari Purwacarita, Aji Saka sampai ke Medang Kamolan, sampai dengan ke Kalingga, sampai dengan ke Mataram, sampai dengan ke Kahuripan. Gebengannya adalah Sastro Jendro Hayuningrat. Sastro Jendro Hayuningrat ini adalah hanya berpatokan kepada maaf kalau itu tulisan Jawa itu kan belum sepenuhnya dikasih oleh kaki Semar kepada Aji Saka ini, oleh Ki Bodronoyo ini belum dikasih sepenuhnya, hanya sebagiannya. Makanya prasasti yang ditemukan itu juga hanya hurufnya Palawa, sebagiannya saja. Kalau istilah itu Palawa itu adalah patokan ya, laku Sastro Jendro Hayuningrat itu yang diberikan kepada Aji Saka. Artinya di situ hukum itu belum tertulis, Mas. Begitu. Hukum ini belum tertulis, tapi keyonenya Sastro Jendro Hayuningrat lah ini yang ibaratnya bisa melebihi segala-galanya, seolah-olah bisa membuat candi, bisa membuat apa, tapi secara tertulis, secara pustaka, secara susunan raja, terus perdana menteri, terus apa ini, saya rasa belum begitu ada itu ibaratnya Erlangga itu sudah memulai ya dapati Naratama itu, tapi itu juga belum seperti Pati Gajah Mada itu belum. Jadi ketika dari Aji Saka terus Kalinggapura terus sampai dengan Mataram, Kahuripan ini hanya gegebengan, kan artinya jujur dari antara Wikawiku Sabdo Pendito Ratu gitu. Artinya apa yang dikatakan ya itu yang dilakukan. Lalu mau kata terkait Angling Dharma kan sampai sekarang tidak ada bukti yang jelas, Mbak. Apakah itu prasasti, apakah itu bekas kerajaannya di Malwatpati itu kan sepertinya samar itu, Mbak. Dalam hal yang demikian, ngelmu pepunton, ngelmu datan nonton mali, apa harus saya katakan semua dalam uraian ini? Kita harus gagap. Adakah yang pernah berpikir negara Indonesia yang kita cintai ini, ya, tanah Jawa yang kita cintai ini, ada makam itu setelah wali masuk? Rasional nggak ini? Ada makam itu setelah ada Panembahan Senopati di Yogyakarta. Coba saya tanya, makamnya Sultan Hadiwijaya saja itu kan? Sultan Pajang. Di mana itu? Karena itu ibaratnya masih dekat dengan Panembahan Senopati kan? Iya kan? Intinya ada makam itu setelah Majapahit runtuh diganti oleh Demak. Intinya itu. Kesana coba makamnya Gajah Mada di mana? Tapi secara umum orang mengetahui bahwasanya saat itu masa Hindu-Buddha kan kalau di Hindu itu dibakar, Mbak. Bisa-bisa saja ya. Sampai sekarang itu ngaben Mbak ya. Ngaben. Iya, di Bali itu masih ada. Tapi kemungkinan tidak melakukan hal yang demikian juga banyak, Mas. Kemungkinan Indonesia, Hindu itu kan saya katakan tamu ya. Buddha itu juga saya katakan tamu. Apa iya gegebengan Sastro Jendro Hayuningrat ini tidak mempola tertentu? Kira-kira demikian. Sebab rumus dari, ya nanti terlalu panjang kalau saya ceritakan itu. Dari Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah intinya mengetahui diri sendiri, manusia itu masih bisa ngeraga sukma, Mas. Dan masih inti daripada Sastro Jendro itu adalah bisa ngeraga sukma dan bisa moksa. Gitu. Jadi maaf kalau
Hindu itu kan tamu, Buddha itu juga tamu, maaf kata, agama Islam, Kristen itu kan tamu. Kekancingan pokoknya ini kalau Jawa ini adalah Sastro Jendro Ayuningrat. Kembali lagi kepada topik apa? Wahyu Cakraningrat atau bibit kawitnya itu. Jadi sebelum Wahyu Cakraningrat turun, ini kegebengannya adalah Sastro Jendro Ayuningrat. Dari Mataram, dari Purwacarita sampai ke Medang Kamolan, sampai dengan ke Kalinggapura, sampai ke Mataram, yang dikatakan Mataram Hindu, kalau menurut saya juga nggak pas itu. Intinya Mataram Sanjaya, kalau Majapahit ya Wijaya gitu loh. Lebih tepatnya begitu, sebab menurut catatan yang telah ada pun, belum pernah sekalipun tanah Jawa ini menjadi negara agama. Jangankan Nusantara. Tapi kalau mau membentuk negara agama, pernah Demak. Jelas nggak itu? Jadi ketika Demak berdiri, nyatanya masyarakatnya, saya ingin bertanya, hukum daripada, kalau negara Islam, Demak dikatakan negara Islam, mestinya hukumnya kan syariat Islam. Ternyata kan tidak juga, tidak bisa wujud. Makanya kalau negara Islam, rencana negara Islam Demak itu iya, tapi kalau Demak dikatakan negara Islam, menurut saya juga enggak. Disitulah mulai ada pemisahan Islam Abangan dan Islam Putihan, kan ada sebutan itu kan. Artinya Islam Putihan yang melakukan syariat, Islam Abangan yang melakoni kombinasi antara mengaku Islam tapi praktek anunya masih budaya gitu loh, masih kental kepada budayanya. Jadi intinya sebelum Angling Dharma ini, kegebengannya itu masih Sastro Jendro Ayuningrat. Dan bahkan walaupun sudah keturunan Wahyu Cakraningrat, Wahyu Cakraningrat ini kan hanya memvonis saja, hanya turunanmu yang akan bisa menjadi raja-raja terah tumetrah di tanah Jawa, dan garis popestining yang maha kuasa ini tidak cuma Jawa tapi memangku Nusantara ini, gitu loh. Jadi turunan Angling Darmo ini yang bibit kawiti buat terah tumetrah, ibaratnya ponis lah ya, ketok palu, bahwasanya yang jadi raja adalah yang keturunan Wahyu Cakraningrat. Maka Wahyu Cakraningrat ini sekali lagi adalah bibit kawit Wahyu Keprabon di tanah Jawa, atau bibit kawit Wahyu Keprabon di Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.